Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan membahas satu materi yang sangat menarik, simple tetapi penting sekali. Materinya adalah manajemen data menggunakan RStudio. Kita langsung ke studi kasusnya. Sebuah perusahaan ingin memantau data klaim pada suatu periode. Berikut disajikan data mengenai klaim asuransi kecelakaan mobil yang terjadi selama periode bulan Januari sampai Juli. Ini adalah datanya yang terdiri dari bulan, jumlah klaim, nilai klaim dalam jutaan, kemudian berikutnya adalah petugas. Selanjutnya, dari data tersebut, kepala perusahaan menginginkan beberapa laporan, antara lain berapa rata-rata nilai klaim terjadi pada periode tersebut, kapan nilai klaim tertinggi, hari apa saja yang nilai klaimnya lebih dari 30 juta, siapa petugas yang menangani klaim paling banyak, kemudian siapa petugas yang bertanggung jawab di hari Rabu, kemudian yang keenam, berapa nilai klaim tertinggi dan terendah, dan yang terakhir, berapa frekuensi klaim tertinggi dan terendah. Oke, kita langsung saja ke RStudio-nya. Langkah pertama, teman-teman harus importkan data tersebut. Ternyata datanya berbentuk teks dokumen. Berarti kita harus klikkan file, kemudian import dataset, kemudian pilih from text. Nanti kita diminta untuk memilih file data tersebut. Oke, ini adalah datanya. Kita klik, kemudian open. Di sini nanti akan muncul kotak dialog yang berjudul import data set. Di sini penamaan datanya atau tabelnya bisa kita ubah. Misalkan kita tidak akan ubah, tetap saja seperti ini, tidak masalah. Selanjutnya kita langsung import. Nah, di sini nanti akan muncul data klaim dalam bentuk data frame. Data frame di sini adalah data dalam bentuk tabel. Oke ya? Oke. Kita akan langsung menjawab pertanyaan kepala perusahaan. Yang pertama, rata-rata nilai klaim terjadi pada periode tersebut. Kita kopikan saja, kembali ke RStudio, kemudian kita beri pagar untuk menuliskan kalimat, ya, supaya tidak dieksekusi oleh R-nya. Oke, di sini pertanyaannya, berapa rata-rata nilai klaim terjadi pada periode tersebut? Kita tuliskan di sini jawab 1 sama dengan rata-rata di dalam R itu adalah min dari tabel data underscore claim. Kemudian tidak semua kolom kita ambil, hanya kolom nilai klaim. Kita lihat di sini nilai klaim adalah nilai, ya, berarti di sini dolar kemudian nilai. Oke, kalau sudah teman-teman enter, kita ketikkan lagi print dari jawab 1. Oke, kalau sudah, kita akan jalankan programnya. Tinggal di run. Oke, run lagi. Diperoleh 37,92. Itu adalah rata-rata nilai klaimnya. Oke ya, cukup jelas ya teman-teman di sini. Kita akan lanjutkan. Berikutnya adalah kapan nilai klaim tertinggi. Kita kopikan pertanyaannya, beri dolar, paste.
Kemudian di sini jawab 2 sama dengan yang diminta adalah nilai klaim tertinggi. Waktunya kapan? Berarti waktu itu berkaitan dengan bulan yang ada di kolom pertama. Berarti perintahnya data.claim, kemudian teman-teman beri kurung siku, kurung buka, kemudian di sini kita gunakan fungsi which.max ya, mencari nilai yang paling tinggi. Kemudian data.claim karena nama tabelnya adalah data.claim. Kemudian di sini yang kita cari nilai tertingginya adalah nilai klaim. Nilai klaim itu ada di sini ya, kolom ke-3 atau dengan nama nilai. Berarti di sini dolar nilai, kemudian kita akan kaitkan dengan kapan. Artinya waktunya, periodenya, bulannya. Berarti di sini kolom ke-1. Berarti koma 1. Oke, kita ulangi. Which max artinya adalah nilai tertinggi. Kemudian di sini kita tuliskan nama tabelnya yaitu data claim. Kemudian yang kita ambil nilai tertingginya adalah nilai klaim, yaitu nilai ada di kolom ke-3 atau nama kolomnya adalah nilai. Berarti kita ketikkan dolar nilai, kemudian koma, kaitkan dengan bulannya. Karena yang diminta adalah kapan, berarti bulan. Bulan ini ada di kolom ke-1. Kalau sudah, kita enter, kemudian kita tuliskan print dari jawab 2. Kita run. Oke, berarti diperoleh kapan nilai tertinggi? Ada di bulan Juli. Nilai klaim tertinggi ada di bulan Juli. Oke ya. Berikutnya, pertanyaan yang ketiga. Hari apa saja yang nilai klaimnya lebih dari 30 juta rupiah? Berarti di sini kasih pagar, kemudian Ctrl V. Di sini jawab 3 sama dengan yang diminta adalah hari apa saja ya. Berarti di sini yang diminta itu subset ya. Himpunan bagian dari data klaim, nama tabelnya adalah data klaim, kemudian koma, nilai yang lebih dari 30 juta atau kita tuliskan 30. Kemudian di sini kita enter print dari jawab 3. Oke, kalau sudah kita akan jalankan run. Oke, di sini jawabannya adalah Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli yang nilai klaimnya lebih dari 30. Nah, pas ya ini ya. Oke, ini kan semua nilai yang ini ya. Semuanya lebih dari 30. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya, siapa petugas yang menangani klaim paling banyak? Di copy, kemudian di sini ya, di skripnya pagar, kemudian Ctrl V. Siapa petugas yang menangani klaim paling banyak? Berarti jawab pertanyaan keempat sama dengan kita gunakan data.claim, kemudian kurung siku, kurung biasa, kita gunakan which max ya. Kemudian di sini data.claim, nama tabelnya, kemudian yang diminta itu berdasarkan klaim paling banyak. Klaim paling banyak itu adalah klaim
Berarti di sini $claim kemudian dikaitkan dengan petugas. Berarti di sini koma, petugas itu ada di kolom ke-4. Nah, berarti di sini kita ketikkan 4. Berikutnya print jawab 4. Kita akan jalankan. Oke. Jawabannya adalah Suwartini. Kalau kita cek dari tabelnya, betul ya, yang paling banyak menangani jumlah klaim ya 55 adalah Suwartini. Oke, berikutnya pertanyaannya adalah siapa petugas yang bertanggung jawab di hari Rabu? Berarti di sini $Ctrl V jawab 5 sama dengan kita berkaitan dengan data claim ya, data underscore claim, kemudian kurung siku, kemudian diikuti dengan kurung buka. Kita cari fungsi which ya, which-nya saja karena tidak ditanyakan tertinggi atau terendah. Kemudian dari nama tabel data claim, kemudian di sini yang diminta adalah kolom hari, kemudian harinya itu sama dengan Rabu. Rabunya itu kita beri petik 2. Rabunya kita sesuaikan. Sorry, bukan Rabu ya. Di sini misalkan ada kesalahan, bukan Rabu, misalkan bulan Juni ya. Sini sama dengan bukan hari tapi bulan. Sorry, ada kesalahan. Bulan sama dengan di sini Juni. Juni itu penulisannya adalah huruf besar ya, diawali dengan huruf besar. Kalau sudah, kita kaitkan yang diminta adalah siapa petugas. Berarti petugasnya ada di kolom ke-4, 4. Oke, kalau sudah print jawab 5. Kita akan jalankan. Oke, ternyata jawabannya adalah Yusuf. Kita cek di sini. Siapa petugas yang bertugas di bulan Juni adalah Yusuf. Oke, betul ya. Oke, berikutnya pertanyaannya. Berapa nilai klaim tertinggi dan terendah? Ctrl V di sini yang diminta adalah nilai klaim tertinggi dan terendah. Oke, kita harus mendefinisikan dulu N nilai sama dengan C kurung buka 2 kali. Di sini adalah maksimum dari nama tabelnya adalah data.claim ya. Kemudian yang diminta adalah nilai, kolom nilai. Kemudian berikutnya di sini koma min, kita cari yang nilai terendah, min dari nama tabelnya adalah underscore claim, kemudian khusus untuk kolom nilai. Oke, kalau sudah kita enter. Kemudian di sini kita akan definisikan lagi nilai cek ya, sama dengan C kurung buka, kita akan masukkan 2 karakter yaitu tertinggi, kemudian berikutnya koma, terendah. Oke, berikutnya di enter. Jawab 6 sama dengan data.frame. Kita akan bentuk ke dalam tabel dari
nilai cek dulu, nilai cek ya. Kemudian koma n nilai. Baru di sini enter, print, jawab 5. Jawab 6. Oke, kita akan jalankan ya dari sini. Run. Oke, berikutnya run lagi, nilai cek, kemudian jawab 6. Oke, kemudian print. Oke, di sini akan muncul nilai cek tertinggi, terendah, nilainya untuk tertinggi 60,51, kemudian terendah adalah 23,03. Oke, berikutnya yang terakhir di sini, berapa frekuensi klaim tertinggi dan terendah. Nah, ini hampir sama dengan nomor 6. Yang diminta adalah berapa frekuensinya. Kalau tadi nilai tertinggi terendah, kalau sekarang adalah frekuensi. Berarti di sini hampir sama. Kita kopikan aja dulu ya, teman-teman. Di sini nanti kita akan edit. Misalkan di sini frekuensi ya, kita ketikkan frekuensi C, maksimum dari nama tabel data klaim untuk, nah di sini diganti bukan nilai tapi klaim. Kenapa klaim? Karena frekuensi klaim itu nama kolomnya adalah klaim. Oke, kemudian min data klaim dari klaim ya. Oke, kemudian nilai atau keterangan bolehlah kita ubah di sini. Keterangan C, tertinggi, terendah, kemudian jawab 7 ya. Karena pertanyaan nomor 7 kita akan bentuk dalam tabel data frame, kemudian di sini kita ganti ya, sesuaikan dengan definisi yang sudah kita lakukan. Di sini K-nya besar ya. Keterangan, kemudian berikutnya adalah print jawab 7. Oke, kita akan jalankan run. Oke, di sini ada kesalahan inmax data claim. Oke, di sini ada kesalahan data claim. Oh, ini salah ya, bukan claim, ternyata saya tipe claim. Sini claim ya. Oke, coba kita run. Oke, betul ya. Jadi sensitif sekali. Kalau kita salah mengetikkan, jelas akan terjadi error. Jadi harus teliti ya teman-teman sebagai bahan pelajaran. Kemudian berikutnya keterangan kita run, jawaban 7 kita run, kemudian print jawaban 7 kita run. Di sini kelihatan keterangan tertinggi frekuensinya adalah 55, kemudian terendah frekuensinya adalah 22. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat diikuti, kemudian mudah dimengerti dan bermanfaat ya teman-teman. Oke, saya akhiri saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.